Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul ghusli, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum mandi. La yajibul ghuslu 'alal hayy illa bil janabati. Tidak wajib oleh mandi atas orang yang masih hidup illa kecuali wajib bil janabati dengan sebab junub, awil wiladati atau dengan sebab melahirkan, walau min ghairi baladin, sekalipun melahirkannya yaitu daripada ketiadaan basah, au inqita'il haidi, atau dengan sebab berhentinya darah haid, awin nifasi atau nifas. Wa tahsulul janabatu imma bidukhulil hasyafati, dan hasil oleh junub ada kalanya dengan sebab memasukkan hasyafah kepada zakar, au miqdariha atau ukurannya, fi kubulin pada kemaluan depan, au duburin atau kemaluan belakang, walau li bahimatin, sekalipun yaitu bagi binatang, wa illam yakhsul inzalun, sekalipun tidak terjadi oleh keluar mani, wa imma binuzulil mani, dan ada kalanya dengan sebab keluar mani, walau bighairi ilajin, sekalipun yaitu dengan ketiadaan memasukkan, kal hasili fil naumi, seperti sesuatu yang hasil yang terjadi pada mimpi, pada tidur. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini sesudah kita membahas tentang wudu, yakni maqasidut taharah, yang kedua tujuan kajian bersuci, yang kedua adalah al-ghuslu, mandi. Tujuan bersuci itu ngajinya adalah wudu dengan segala aturannya, yang kedua adalah mandi dengan segala aturannya, ketiga menghilangkan najis, keempat tayammum. Ini tujuannya. Nah, pertemuan ini kita mau berbicara tentang mandi. Mandi itu definisinya adalah mengalirkan air. Mandi itu mengalirkan air ke seluruh tubuh bagian luar, disertai niat dan dengan syarat-syaratnya. Itu namanya disebut mandi. Jadi mandi itu air disiram di badan dari ujung pala sampai ujung kaki, yang kelihatan, bagian luar tuh. Mana yang kelihatan? Mohon maaf, bol begitu, wasir. Kalau didenin keluar tuh, bol tuh, wasir. Ketika ngeden tuh
itu kudu kena air. Kalau mandi junub tubol tuh nggak kena air, mandinya tidak sah. Mandi hari raya bolnya nggak kesiram air, tidak sah, sebab kelihatan kalau dia buang hajat keluar, itu namanya bagian luar. Apa ia keluar begitu, nanti kalau temannya lihatin, kalau nggak percaya aja dong. oh iya percaya aja. Itu satu. Ini yang pokok, nanti sih diteranginnya ke depan. Kita kan definisi mandi ke mana bagian luar tuh, mohon maaf, adalah vaginanya perempuan. Jadi perempuan itu punya watak dua. Perempuan wataknya kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Oh nyambung. Ini vulgar tapi hukum untuk harus kita jelaskan. Jadi yang waktu nongkrong kelihatan wajib kena air, gitu maksud. Kan mandi kan berdiri aturannya, begitu. Itu enggak kena, itu bisa mandinya dasar. Imbasnya kalau mandi ini enggak dianggap oleh agama, kalau nggak benar, imbasnya sholat yang dikerjakan nggak sah. Kan begitu. Maka kitab fikih itu tidak mau ngomongin sholat dulu. Perangkat untuk terbang ini kudu tahu aturan-aturan ini. Jadi nggak disebut asal mandi. Ini kalau ngomong mandi, mau mandi Jumat, mau mandi hari raya, mau mandi apa saja ini, ihram, ini nanti bakal dibedah mandi. Jadi kalau ngomong mandi, maka definisinya kita perlu tahu. Begitu kemudian faktor-faktor penyebab mandi wajib apa-apa, begitu. Kemudian rukun-rukun mandi apa-apa, sunnah-sunnah mandi apa-apa, begitu. Kemudian itu makruh mandi apa-apa. Kemudian mandi sunat itu apa-apa. Ini nih kita kudu tahu supaya kita bisa memahami ajaran-ajaran dengan benar. Mandi nih. Maka kalau ngomongin mandi, ibu mandi, lalu rambutnya enggak disiram, dalam agama namanya bukan mandi. Bukan. Kalau yang namanya mandi mah kudu semuanya basah, kena air semuanya. Enggak, artinya yang disebut mandi menurut agama begitu. Mandi menurut agama. Kalau kita menyebutnya walaupun rambut enggak basah mandi, itu namanya mandi menurut adat, bukan menurut
agama. Kita mau lagi mau kaji ilmu agama, maka mandinya menurut agama. Begitu. Jadi kalau enggak kena air dikit aja bermasalah dalam mandi itu. Begitu. Nah, mandi ini mandi pagi. Ibu ini udah mandi belum? Udah. Tuh hukum mandi pagi itu apa hukumnya? Nah, kan udah mandi belum nih? Nah, itu mandinya tuh hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau kagak mandi dibenci. Kasihan kalau lagi di puncak nggak mandi, dibenci. Begitu. Oh enggak, berarti apa hukumnya? Mubah. Mau mandi boleh, enggak mandi boleh, suka-suka dia. Seminggu enggak mandi, dia terserah, urusannya dia. Begitu. Kita mau mengatur yang wajib-wajib. Di sini dijelaskan la yajibul ghuslu 'alal hayyi illa bil janabati. Ada 5 perkara diwajibkan bagi orang yang masih hidup mandi. Gitu. Ada 5 perkara diwajibkan sama orang masih hidup mandi. Artinya mandi wajib jumlahnya ada 5. Sebetulnya dari 5 ini kalau mau dipanjangin jumlahnya 9. Isinya 9 dipadetin 5. Kalau 9, begitu mandi wajib nih ada 9. Kalau panjang, perempuan jumlahnya 6. Perempuan ke ibu-ibu nih yang wajib 6. Yang wajib 6. 1 nih perempuan nih. Haid artinya udah mampet. Haid artinya setelah mampetnya haid. 2 nifas, itu wajib. Nifas itu mandi sesudah melahirkan, sesudah beres darah. Nifas. 3 melahirkan, sebab melahirkan bayi. 3 perempuan. 4 keluar mani perempuan. 5 bersetubuh. 6 mati. 6 ya kalau mati bukan mandi tapi mandi. 6. Dari 6 tuh ada 3 punya orang laki, maka jumlahnya 9. Mana-mana tuh? Sama mati. Makanya 6 ditambah 3 10. 9. Orangnya enggak dipikir. Jumlahnya 9. Kalau mau panjang, nih mau diurai satu-satu. Di sini kenapa 5? Karena orang hidup yang boleh diajak ngomong. Bagi orang yang masih hidup tuh tidak ada mandi wajib, nggak ada tuh, kata kitab.
Enggak ada mandi. Jadi mau mandi boleh, enggak boleh, boleh suka-suka dia. Agama begitu. Kecuali ada 5 perkara bagi orang yang masih hidup wajib hukumnya mandi. Kalau tidak mandi berdosa. Ada 5. Ada 5 faktor di mana orang masih hidup wajib hukumnya mandi. Ada 5. Ada 5 yang hidupnya. Pertama namanya disebut junub, kita ini menyebutnya. Junub itu ada 2. Junub dengan sebab bersetubuh. Pertama bersetubuh, begitu aja. Pertama bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Pertama bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Kedua, keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Ya terserah dah. 2, keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Kita bedah. Itu nih 2 nih kalau disingkat namanya junub. Dua-duanya nih. Kalau disingkat namanya junub. Baik. Jadi yang pertama yang menyebabkan kita mandi itu jadi wajib gara-gara bersetubuh. Apa sih bersetubuh itu? Kan begitu, bersetubuh memasukkan kepala zakar kepada kemaluan. Kalau ibarat orang laki kemaluan terserah ya orang laki ama embek ke. Iya, kata dia salahnya kambing, gua lagi kencing mundur-mundur, kambing yang disalahin. Tetap aja wajib gara-gara memasukkan kepala laki. Itu namanya disebut bersetubuh, disebut bersetubuh. Mau dia ke depan masuk atau ke belakang dari belakang. Kalau orang barat nyebutnya liang tai. Itu begitu. Itu wajib mandi karena memasuk kepada kemaluan. Itu begitu, memasukkan itu disebut bersetubuh. Walaupun dia mau pakai kondom, mau pakai apa, itu urusannya. Prinsipnya dia bersetubuh, wajib mandi. Kalau dia bersetubuh, begitu. Bagaimana dengan suaminya dia? Suaminya mati, ini terakhir masalahnya. Mana bangun lagi itu lakinya. Begitu. Bagaimana? Yang wajib yang itu. Yang mati mah kagak peraturan. Yang itu. Ini kayaknya dicatat kayaknya. Itu begitu. Kalau sampai hamil punya anak, maka anaknya putra mayat. Mayat ini namanya. Kalau punya anak kan begitu. Udah mati, dia punya laki. Itu begitu. Bersetubuh. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim, idza taqal khitanani faqad wajabal ghuslu.
apabila dua alat kelamin bertemu maknanya bersetubuh, wajib mandi. Wajib mandi. Kalau bersetubuh tuh wajib mandi, walaupun nggak keluar mani. Kalau bersetubuh wajib aja, asal dia masuk aja wajib mandi, walaupun tidak keluar mani. Keluar sperma begitu. Tapi kalau selangan doang enggak. Oh, itu begitu. Tapi mandi juga. Baik? Mandi juga. Enggak, kalau salaman. Hah? Kenapa enggak mandi? Enggak masuk. Kan patokannya masuk. Ibu harus paham. Jangan sampai kemudian enggak mandi. Begitu, kalau masuk dilihat mana yang wajib mandi, mana yang tidak wajib. Intinya kalau bersetubuh wajib mandi. Begitu, wajib mandi. Begitu. Itu satu, kalau bersetubuh wajib mandi. Begitu. Yang kedua, wajib mandi itu junub nih karena keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Kita harus tahu perbedaan mana ciri-ciri mani supaya kita tahu wajib mandi atau tidak. Begitu. Ciri-ciri sperma itu ada 3. Sperma cirinya. Jadi Islam itu jauh lebih dulu membedah seluruhnya. Ada 3. Yang pertama, cirinya sperma itu adalah tadafuk. Tadafuk apa ya? Muncrat, mancur. Itu cirinya. Ciri sperma. Begitu. Ciri sperma adalah mancur gitu bahasa Jawa. Betulnya apa? Muncrat. Oh iya udah Pak. Oh iya muncrat. Baik. Itu bahasa Arabnya namanya tadafuk. Iya, laki perempuan sama. Tidak laki doang. Begitu. Ini lagi ngajarin ibu-ibu. Ntar yang laki saja. Ada, cuman bedanya perempuan tuh tidak seperti orang laki. Begitu perbedaannya. Itu satu. 2, ciri sperma adalah taladzuz. Keluarnya enak dia. Kenapa ini? Apa? Taladzuz bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya keluarnya enak. Iya, keluarnya bakal menyebabkan orang itu lemes. Ini bagaimana? Oh masih sehat. Oh iya. Ini ciri begitu. Sebab dari ciri ini ibu bisa bakal paham yang keluar itu sperma apa bu. Begitu. Itu 2. Yang ketiga cirinya adalah kalau masih basah bau adonan. Iya, kalau masih basah kayak bau adonan. Adonan tepung. Adonan.
Hah? Adonan tepung tuh baunya apa namanya? Anyir gitu. Iya, bau adonan. Itu kalau masih basah. Begitu. Iya. Kalau masih kalau kering kayak putih telur. Kalau kering kayak putih telur, kayak kerak telur, kerak. Ini ciri. Bila 3 ini enggak ada, artinya enggak mesti 3, bisa dia salah satu maksudnya. Bila ada dari 3 nih, 1 adalah muncrat, 2 atau mungkin dia taladud, ada juga yang muncrat dong tapi nggak enak, ada yang enak dong tapi nggak muncrat, ada juga yang bau apa adonan, ada juga udah kering kayak apa kerak telur. Kalau 3 ini enggak ada, berarti bukan mandi. Begitu. Ibu enggak perlu. Kalau 3 ini nggak ada, cirinya. Ini cirinya namanya sperma. Orang perempuan itu bahasanya ovo, begitu. Mani bahasa Arab, mani, begitu. Itu begitu cirinya. Ini ciri, begitu. Gitu. Kalau kemudian ada yang keluar, kok ini mani bukannya? Di Indonesia bau jengkol, kencing. Namanya kencing kalau begitu. Iya apa? Berarti kagak wajib. Begitu hukumnya. Iya, berarti kagak wajib mandi begitu. Tuh cirinya kayak begitu, cirinya begitu. Itu ciri. Di luar ini ada namanya madi namanya. Apa itu madi? Madi itu adalah cairan warnanya putih begitu, encer, licin itu apa ya? Encer, iya, encer, lendir, baik. Jadi cairan warnanya putih tapi encer, ini namanya madi. Kalau ibu keluar itu begitu tuh, nggak ada enak, nggak ada yang 3 ini, maka ini najis, tidak wajib mandi, wajib bersih aja cebok. Namanya disebut madi, namanya. Di luar ini ada namanya wadi, namanya wadi. Apa tuh wadi? Wadi itu cairan warnanya putih keruh, lengket, enggak encer. Lawanan encer apa ya? Kental. Oh, kental. Gitu. Kental. Itu namanya wadi. Biasanya keluarnya sesudah kencing. Biasanya keluarnya sesudah kencing keluarnya, atau keluarnya sesudah memikul beban berat. Sesudah memikul beban berat, kayak jadi kalau
apa namanya wadi ini lintas umur. Kalau wadi, kalau madi ini kudu balik ke atas, kudu 15 tahun ke atas. Bocah umur 7 tahun enggak ada yang keluar madi, enggak ada. Tapi bocah yang umur 7 tahun bisa keluar wadi. Kenapa wadi? Kalau dia disuruh emaknya kerja di pasar, manggul, nenteng, suruh ngamen, ini dia capek, keluar cairan kental keruh itu, nggak enak, nggak ada ini. Ini namanya wadi. Ini wajib mandi. Biasanya kayak orang kejengkolan. Tahu kejengkolan? Kekenyangan makan jengkol, lalu kemudian itu ada cairan kental kayak tepung, itu namanya disebut wadi. Ini enggak wajib mandi, cuman dibersihkan najis. Jadi perempuan itu keluar dari dirinya banyak. Ada namanya mani ovum, ada namanya darah haid, ada namanya darah nifas. Ini nih atu lubangnya. Ada namanya disebut keluar ini kencing. Ini salurannya banyak saluran. Apanya? Iya, nanti itu keringat yang itu nanti dilihat. Itu disebutnya enggak keluar, enggak netes, yang kemudian kayak kencing, kayak sperma dan seterusnya. Nanti keputihan. Kita bedah. Ini perempuan. Jadi singkatnya yang mewajibkan mandi dua. Satu, bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Dua, keluar mani walaupun dia nonton atau berhayal, begitu. Itu keluar mani wajib mandinya. Hujannya yang bawa jaket, ngajinya kehujanan, nggak ada. Ketiga, yang menyebabkan mandi jadi wajib, kan ada 5. Yang ketiga adalah melahirkan. Arti melahirkan ini walaupun segumpal darah yang keluar keguguran, atau walaupun segumpal daging, itu wajib mandi karena melahirkan. Ini banyak nih perempuan nih jadi masalah dalam hidup. Begitu. Atau melahirkan bayi, artinya sempurna. Itu kalau ibu nih habis ngelahirin, wajib mandi. Kalau kagak mandi dosa. Habis berojol bocahnya tuh, habis ngelahirin tuh bukan nifas, habis berojol bocah tuh berojol dari rahim kita tuh. Itu ketika berojol tuh bocah, kita orang nih, ibu nih, ini khusus perempuan nih, wajib mandi. Kalau ibu langsung mandi kayak orang dulu sehat, anak bisa 17 orang dulu. Kenapa? Karena mereka mengikuti tuntunan Nabi. Orang kalau melahirkan tubuh pegel, ngadennya, capek dia, udah pegel ininya, pegel. Itu habis ngelahirin itu ubai keluar tuh capek. Maka ama agama kalau ibu mandi itu baru belajar bayi, ibu balap lari menang. Bayi udah lahir nih,
ibu mandi itu seger lagi. Kenapa di rumah sakit ibu kudu sampai 3 hari, kadang sampai seminggu? Itu penyebabnya ibu kagak mandi, dosa, sampai keluar nifas. Padahal abis ngelahirin bocah tuh enggak langsung keluar darah, enggak lah. Ini kita ngelahirin, pertama kali ngelahirin tuh bercampur darah umpamanya yang keluar. Ini namanya disebut bahasa Arab tol, darah tajam bahasa daerahnya. Tajam itu darah melahirkan. Ini bukan nifas. Habis ini bayi ini keluar, barang selang bisa sehari selangnya nih. Ada yang selangnya 2 hari, kadang setengah hari atau istilahnya 6 jam. Nih habis kita ngelahirin sekarang, itu enggak langsung keluar darah nifas. Ada begitu, enggak langsung. Nanti rada lama, selang 5 jam, kadang selang sehari baru keluar darah lagi. Itu namanya nifas. Namanya. Coba ibu ingat-ingat kemarin-kemarin. Begitu. Hah? Jadi jangan dilapin dulu. Jadi ini diingetin dulu, ketika bayi lahir, ibu langsung keluar darah enggak? Itu udah keluar bareng bayi. Ini kan bayi udah bersih ini, ibu keluar. Itu sesudah bayi ini keluar, langsung nyambung detik itu juga dengan keluar darah nifas, atau ibu pakai prek dulu. Prek tuh jeda. Hah? Yang langsung tuh namanya darah bareng bayi, bukan nifas. Itu namanya darah tajam bahasa di orang daerah tuh. Bahasa Arabnya tolk, bahasa Arabnya darah bareng bayi. Itu namanya darah bareng bayi, disebut darah melah, bukan darah nifas, bukan. Begitu. Ini darah. Ada kalanya begini, maksud saya, ada kalanya ibu bisa saja sesudah keluar bayi ini langsung nyambung, ada langsung nyambung keluar nifas yang bisa 40 hari nanti, bisa 60 hari paling lamanya. Begitu. Itu namanya nifas. Ini kita mau ngatur tentang mandi melahirkan. Mandi gara-gara melahirkan. Kalau ibu nih wis biarin udah kandungannya udah kelewat dah, nggak apa-apa. Hukumnya buat anak, buat mantu, biar tahu. Jadi ibu nih keluar nih bayi, itu bayi kan campur darah keluarnya. Kita jangan ngomongin sesar dulu nih, normal dulu. Itu bayi itu campur darah. Maka dari rahim kita, dari vagina kita juga keluar darah. Nih habis darah keluar nih, itu ada kalanya nyambung, seringnya tidak nyambung. Inti nyambung tuh ada berhenti, prek dulu. Artinya darah ini nih yang keluar nih namanya darah melahirkan. Darah melahirkan. Ini darahnya ada 2 ya, ibu melahirkan nih. Kalau nifas tuh nanti di depan paparannya adalah darah yang keluar dari ujung rahim. Begitu tuh, sebagai bukti rahimnya udah kosong dari bayi. Itulah darah nifas. Kalau ibu kembar, lahirnya anaknya kembar 2 dah, begitu. Karena emang kerjanya di 2 kelinci, begitu. Jadi kembarnya 2. Mungkin ada juga yang kembar 3, mungkin kerjanya di larutan cap kaki 3, begitu. Jadi kembar 3. Ini kalau kembar ibu
siapa nih, ada Bunda Ros nih, kembar nih, baru ngelahirin anak satu, itu ada darah. Ini darah, ini namanya darah melahirkan. Begitu. Bukan nifas, enggak. Kalau dia kembar, nanti kalau sudah kosong rahim ini dari bayi, maka akan didorong, mohon maaf, ibarat got itu dia buat nyemprot saluran biar dia nanti bisa hamil lagi. Itulah namanya darah nifas. Jadi sesudah rahim ini kosong dari bayi, bakal memuntahkan darah. Ini yang kalau paling lama darah ini bakal habis 60 hari. Umumnya 40 hari, sering ada yang sebulan, ada yang 20 hari, begitu tuh. Ini namanya disebut nifas. Ini bakal ada mandinya nih. Kita udah ngomongin mandi nifas nih. Saya lagi mau membahas mandi wiladah atau mandi melahirkan. Jadi kalau orang tuh kembar, habis bayi satu masih ada darah. Ini namanya darah melahirkan. Nanti bayi yang satunya keluar lagi. Tuh, udah keluar lagi. Ini bayi yang satunya belum tentu keluar darah langsung. Itu diingat-ingat, belum tentu langsung. Umpama lahir jam 7 pagi, itu baru bakal keluar darah dari vagina lagi dohor jam 12. Jam 12 itu begitu. Kadang besok keluar laginya besoknya, kadang 12 jam, lahir pagi jam 7, itu kemudian maghrib baru keluar darah lagi, netes dari vaginanya. Itulah yang keluar darah lagi, itu bakal nifas namanya. Gitu. Kita ini lagi nggak ngomongin nifas, ngomongin melahirkan. Jadi yang harus diingat oleh Ibu nih ngaji hari ini adalah, bila kemudian sesudah ngelahirin bayi enggak langsung keluar darah nifas, maka ibu wajib mandi melahirkan. Tuh rumusnya begitu. Kalau habis ngelahirin enggak langsung keluar darah nifas, wajib mandi melahirkan. Tapi kalau ibu habis ngelahirin bayi langsung keluar darah nifas, berarti tidak ada mandi melahirkan. Entar mandinya sesudah nifas, udah sebulan mandinya, itu begitu. Tapi jarang. Makanya saya mau akurin nih data ilmiah ini sama pengalaman ibu, diingat-ingat. Lumayan ingat sejarah biar nggak cepet pikul. Begitu. Waktu ngelahirin bayi atau kurang peduli ngelahirin, lahirin aja. Oh begitu ya. Waduh. Begitu. Jadi kalau kita ngelahirin, itu nih biar gampang. Yang sering nih orang, yang sering ngelahirin jam 7, artinya bayi udah keluar tuh jam 7. Kan bersihin tuh darah segala macem, baru ngelahirin tuh. Itu jam 7 tuh, baru jam 12 baru keluar darah nifas. Sehingga nih abis ngelahirin nih ibu, kalau baru brojol bayi, ibu diperintahkan mandi. Kalau ibu abis ngelahirin ibu mandi, itu ibu balap lari bisa. Begitu. Kenapa? Badannya udah seger lagi. Nanti bakal diatur cara-cara mandinya. Ini namanya mandi melahirkan. Bukan mandi nifas. Bukan. Mandi wiladah. Bahasa Arabnya wiladah. Wiladah itu melahirkan. Itu begitu. Nah, pertanyaannya, ibu tuh pengalaman ibu begitu nyambung apa enggak? Coba diingat-ingat. Hah? Oh, anaknya udah gede. Yang penting ini harus dipahami betul dalam agama ini, biar jangan sampai salah. Ini seperti ibu keguguran.
Orang sebut akhirnya ada yang perutnya digosok-gosok, dikiret namanya. Itu wajib mandi. Kenapa melahirkan ini wajib mandi? Sebab bayi ini adalah mani yang berbentuk, mani yang udah beku. Ketika kita keluar mani aja tuh nomor 2, keluar mani wajib mandi. Maka ngelahirin bayi ini asalnya dari mani, maka keluar masih cairnya aja wajib mandi, apalagi udah berbentuk, maka wajib mandinya karena bayi itu asalnya dari mani. Sementara keluar mani wajib mandi. Kata Nabi, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajib mandi dari keluar mani. Maka keluar mani ini wajib mandi, termasuk ketika melahirkan bayi wajib mandi. Begitu, wajib mandi. Ngelahirin, bagaimana kalau ngelahirinnya keguguran? Dilihat kalau keguguran bayinya mati, ada nggak umurnya 4 bulan ke atas? Begitu. Kalau ibu ngelahirin bayi kemudian keguguran, umurnya 4 bulan ke atas usia kandungannya, maka ibu sunat bayi yang itu dikasih nama. Sunat kasih nama, sunat diakekahin, sunat diakekahin, sunat. Begitu. Sebab di akhirat bakal jadi orang, di akhirat bakal jadi manusia nyelamatin kita. Yang keguguran itu kalau 4 bulan ke atas, artinya 4 bulan itu sudah ditiup roh. Mulai roh ditiupkan itu 4 bulan. Itu kalau udah begitu sunat dikasih nama, sunat diakekah. Namanya bagaimana ini, wong kelaminnya belum kelihatan. Nama yang buat laki buat perempuan aja. Situnya tuh cabang bayinya. Yang umumnya orang laki pakai, perempuan pakai. Contoh Nurul Arifin. Oh iya, cewek cowok. Ada cewek, ada cowok. Begitu. Terserah. Yang namanya laki ada, perempuan ada. Mana lagi? Tolha. Tolha itu sebetulnya nama laki-laki. Nama laki-laki, karena kita mendemen yang penting ujungnya hak aja. Jadi perempuan. Ikrimah itu nama laki-laki, sahabat Nabi itu Ikrimah. Mana lagi? Maisaroh itu yang nemenin Nabi dagangin Siti Khadijah tuh. Itu Maisaroh, itu namanya Maisaroh tuh laki. Begitu, bukan perempuan yang nemenin dagang Nabi tuh. Begitu nama laki, cuman di kita nama perempuan. Nah kayak begitu pakai namanya itu. Nama yang laki masuk, perempuan masuk. Begitu. Enggak usah pusing-pusing begitu-begitu. Ini aja jalanin dulu. Kita orang ganti. Iya, itu begitu. Tapi kalau kemudian belum 4 bulan, nggak usah kasih nama, nggak usah ini itu, nggak jadi orang. Begitu. Masih segumpal darah, enggak, gitu dikubur aja udah. Gitu. Itu aturannya. Kemudian yang keberapa ya?
4, mandi karena sudah mampet darah haid. Taruh mulas haidnya nggak sekarang, kita mulas mandi aja. Ibu haidnya udah berhenti, wajib mandi. Karena ibu nggak paham haid, maka ada orang begini karena nggak ngaji. Ini udah mandi, baru juga mandi, netes lagi, keluar lagi. Ini bagaimana? Ya itu karena nggak ngaji. Sebetulnya dia belum suci, begitu. Cuman karena dia nggak tahu mana suci mana kagak, mandi. Gitu. Habis itu sodoh, keluar lagi, gitu. Mandi lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Yang mana orangnya? Lah ini kudu ngaji nih. Tapi nggak sekarang saya bedah, nanti khusus bedah bab tentang perempuan. Ini lagi ngomongin mandinya dulu, begitu. Itu kalau ibu darah haid udah mampet, baru wajib mandi. Wajib mandi. Udah mampet, wajib mandi. Ini nih yang ibu harus pikirin begini nih. Ini darah haid mampet, udah mampet. Ini banyak anak-anak muda tuh bermasalah, atau barangkali ibu-ibu yang kerja kantoran nih. Ini mampet nih darah haid. Kalau udah mampet wajib mandi. Kita mampetnya jam 11 siang. Udah berhenti wajib mandi. Karena di kantor ibu gak mandi. Karena jam 11 masih di kantor, kagak mandi. Dohor gak sholat, asar gak sholat, baru nyampe rumah maghrib. Nah ini diingat-ingat nih, yang model begini. Ini sholat udah wajib tuh dohor, wong sudah cuman karena di kantor, karena di tempat kerja, atau karena di kampus, begitu. Jam 10 udah mampet di kampus, kudunya mandi dia. Cuman bagaimana kalau mandi nih ya, lepek nih di kampus, kata dia. Ketemu dohor, enggak sholat dosa. Ketemu asar, enggak sholat dosa. Banyak yang model kayak begitu. Banyak nggak? Banyak. Ini nih yang menyebabkan perempuan masuk neraka kayak begini-begini. Begitu maksudnya. Karena dia di kantor, dia pikir kalau mandi bagaimana ya? Orang di kantor kata dia, kalau mandi bisa aja dia. Kalau mandi, dia nggak mandi dia. Begitu. Itu haid 5 tuh. 4. Ini kelima terakhir buat yang hidup ini disingkat. Begitu adalah ketika sudah mampet darah nifas. Tuh. Sudah mampet darah nifas. Kalau darah nifasnya udah berhenti, maka wajib mandi. Ya, kalau pengen 6 ditambah mati, ya kan? Ke 6 mati. Maka kalau yang ini dipisah, jumlah total 9. Buat orang laki 3, buat perempuan 6. Di luar yang 6 ini kagak ada ibu mandi wajib. Hari raya nggak wajib. Begitu ibu mandi nggak apa-apa. Begitu. Nanti berarti kalau nggak wajib bisa sunnah. Begitu. Nanti kita bedah. Inilah secara singkat 5 perkara di mana orang yang masih hidup diwajibkan mandi. Di luar ini mandi cuman bisa sunat, bisa mubah. Boleh. Mandi boleh, nggak mandi boleh. Itulah mandi pagi. Begitu. Mandi sunat nanti bakal kita bedah. Ada namanya mandi sunat. Mungkin pertemuan mendatang kita bisa bedah tentang hukum mandi yang disunatkan. Kalau kita hari ini mandi yang diwajibkan, gara-garanya ada 5 bagi orang hidup. 1, dia bersetubuh. 2, dia keluar sperma.
3 dia melahirkan, 4 dia men, begitu 5 dia nifas. 5 ini yang diwajibkan dalam agama. Saya mau tutup segini, silahkan kalau ada yang kurang jelas.